Hai semua, balik lagi sama aku Firda. Kamu apa kabar? Semoga Allah paling sehat-sehat selalu dan bahagia. Untuk kamu yang baru menemukan YouTube channel ini, aku ucapin selamat datang. Aku harap kamu bisa mendapatkan manfaat dari video-video di YouTube channel Pembelajar Hidup by Firdaria ini. Untuk kamu yang baru mendengarkan hashtag baca buku Firda, kamu bisa langsung ke playlist aku. Di situ ada keterangan hashtag baca buku hashtag baca buku cara mudah berdamai dengan diri sendiri. Kamu bisa mulai dari episode pertama. Dan oke, kita lanjut aja ke episode 7. Selamat mendengarkan dan ayo didengarkan. Cara mudah berdamai dengan diri sendiri, karena bahagia kita yang menciptakan. Karya Amar Maulana. B. Pahami pikiran sendiri. Tidak semua pemikiran yang Anda miliki adalah pikiran positif. Mulai sadarilah pikiran-pikiran buruk yang dimiliki agar Anda bisa segera menepisnya. Demi berdamai dengan diri sendiri, ikuti segala pikiran positif yang bisa menuntun Anda ke arah hidup yang lebih baik. Jangan memanjakan dan membiarkan pikiran negatif terus berlarut-larut di dalam kepala. Bisa jadi ini terdengar mudah, tetapi tidak semua orang bisa melakukannya. Sebagian besar orang justru memilih tidak memikirkan diri sendiri dan mendahulukan orang lain. Seolah-olah kebutuhan dan kepentingan sendiri tidak lebih penting dari orang lain. Padahal, pikiran ini justru membuat Anda mengecilkan diri sendiri. Cobalah mencintai diri Anda dengan menyejajarkan perasaan dengan orang lain, bahwa perasaan Anda sama pentingnya dengan milik orang lain. C. Hadapi rasa takut Anda. Jika memiliki rasa takut akan sesuatu, maka Anda jangan berusaha membenci perasaan itu. Lebih baik Anda mengakui perasaan itu dan mencoba menghadapi rasa takut yang Anda miliki. Dengan menghadapinya, Anda akan menjadi lebih kuat dan terbiasa. Bisa jadi rasa takut itu tidak akan pernah bisa hilang, tetapi setidaknya Anda sudah mengetahui cara mengatasinya. D. Jangan menyalahkan diri sendiri. Penyesalan selalu datang di akhir dan tidak akan pernah mengembalikan keadaan seperti semula. Namun, jangan meratapi penyesalan yang tidak ada gunanya dan hanya akan menambah derita hati. Buanglah jauh penyesalan itu dan bawalah diri Anda ke arah yang lebih baik. Mengenali diri sendiri adalah bentuk paling nyata mencintai diri yang berbeda dengan sikap egois. Mencintai diri sendiri adalah sikap peduli dengan seluk-beluk diri dan menjaga tatanannya agar sehat dan kuat. Ini penting karena sikap dan perilaku yang sehat dan penuh cinta kasih hanya akan lahir dari orang yang memiliki kepribadian sehat dan memiliki cinta untuk dirinya. Jadi, bila ingin menebar cinta kasih damai kepada sesama, maka tugas pertama adalah cintailah dahulu diri sendiri dengan cara menatanya dan berdamailah dengan segalanya. Berdamai dengan diri sendiri tidak semudah yang terdengar. Seringkali Anda berharap atau berekspektasi terlalu tinggi bahkan kepada diri sendiri. Memberikan ekspektasi dan target yang terlalu berat justru menambah beban. Apalagi kenyataannya tidak sesuai kapasitas dan kemampuan meraihnya. Membanding-bandingkan diri dengan orang lain juga bisa menjadi pemicu susahnya berdamai dengan diri sendiri. Rumput tetangga lebih hijau, benar adanya. Terkadang, akses mudah yang Anda miliki untuk melihat kehidupan orang lain membuat Anda merasa kecil dan tidak bersyukur atas semua yang telah Anda miliki. Berdamai dengan diri sendiri sama halnya dengan mencintai diri Anda sepenuhnya. Ini juga merupakan bagian penting untuk kesehatan mental serta hubungan dengan orang lain. Mulai sekarang, berdamailah dan cintailah diri sendiri. Tidak ada yang sempurna. Anda harus bisa menerima bahwa Anda tidak selalu sempurna. Namun, Anda harus tetap melakukan hal terbaik dalam setiap hal. Maka hilangkan kata sempurna dalam kamus Anda. Jika sudah memasang sebuah target terlalu tinggi tetapi tidak mampu untuk mencapai target itu, maka kekecewaan menghampiri Anda. Oleh karena itu, sadarilah bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk tujuan-tujuan dan diri Anda. Melakukan kesalahan adalah hal yang wajar dan pasti dilakukan oleh semua orang. Terlarut-larut dalam menyesali kesalahan yang telah diperbuat hanya akan membuat Anda tidak bisa merasa bahagia. Di dunia ini tidak ada yang sempurna, termasuk manusia. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah dalam tingkat yang berbeda.
Begitu pula dengan diri Anda. Ada waktu saat Anda tidak melakukan yang terbaik, sama seperti manusia lain. Menyadari bahwa tidak ada yang sempurna akan memudahkan memaafkan diri sendiri dan menyembuhkan batin. F. Jangan terlalu ambisius. Cobalah menerima kesalahan yang telah Anda perbuat sebagai bagian dari proses belajar. Jangan menghukum diri Anda terlalu keras atas kesalahan-kesalahan yang telah terjadi. Berdamai dengan diri sendiri sama artinya dengan menerima diri sepenuhnya, termasuk kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat, khususnya terhadap diri sendiri. Ambisi untuk maju dan berkembang bisa menjadi motivasi yang baik untuk diri, tetapi terlalu menginginkan banyak hal dapat menyakiti diri Anda, apalagi jika Anda tidak bisa meraihnya. Kenali kapasitas dan kemampuan diri dan sesuaikan keinginan Anda terhadap kedua hal tersebut. Boleh saja Anda menginginkan sesuatu, tetapi pastikan Anda sedang tidak menyakiti diri dalam prosesnya. Berdamai dengan diri sendiri juga berarti mengurangi potensi untuk menyakiti diri sendiri. Sadarilah bahwa kecewa adalah bagian dari hidup. Sebagai manusia biasa, Anda tidak mungkin terhindar dari rasa sedih dan kecewa. Bahkan, orang yang sukses dan bahagia pasti pernah merasakan perasaan-perasaan itu. Hadapilah perasaan tersebut dengan tegar dan terima perasaan itu dengan baik. Jangan berusaha menghindarinya atau berpura-pura tidak merasakannya, sebab hal itu hanya menunda diri Anda melaluinya. Berilah waktu untuk memproses perasaan tersebut dan melakukan sesuatu atasnya sebagai bagian dari berdamai dengan diri sendiri. G. Bersabar. Terkadang Anda memiliki keinginan yang tidak kunjung terpenuhi, sehingga begitu memaksakan diri untuk menuruti kehendak yang belum tentu mampu diraih. Bersabarlah untuk menjalankannya dan nikmati prosesnya, walaupun perlahan. Untuk itu, Anda juga harus mengetahui cara menghadapi masalah dengan sabar. Anda bukan orang lain dan orang lain tidak sama dengan Anda. Jadi ketika suatu hal dilakukan oleh orang lain dalam waktu sebulan dan berhasil, tetapi jika itu tidak berlaku pada Anda, maka tidak perlu marah. Kesabaran termasuk salah satu kunci kesuksesan. 6. Berpikir positif sebelum berdamai. Ada yang mengukur sukses dari pendidikan, kepemilikan mobil atau rumah, atau jabatan. Itu alami dan manusiawi karena berkaitan dengan budaya di Indonesia. Selama ini kita dicekoki dengan berita yang menyatakan orang berhasil itu adalah orang yang motivasinya tinggi dan berambisi. Ambisi itu bagus, sama seperti pepatah menggantungkan cita-cita setinggi langit. Menjadi tidak bagus bila itu tidak membuat Anda menjadi realistis. Cita-cita setinggi langit bagi orang dengan IQ 50 tidak sama dengan yang IQ-nya lebih dari 150. Artinya, Anda harus mengenali kemampuan diri untuk bisa berupaya secara optimal. Itulah batasan Anda bisa melakukan sesuatu secara optimal. Mengukur kemampuan diri merupakan keharusan. Dengan demikian, Anda bisa mengetahui seberapa besar harus melakukan sesuatu. Anda harus menganalisis SWOT diri sendiri. SWOT yang dimaksud adalah kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang ada pada diri sendiri. Dengan menganalisis diri, Anda bisa mematok keinginan yang bisa dicapai. Alangkah baiknya bila dalam setiap patokan keinginan juga dibuat tujuan antara. Misalnya, jika Anda ingin menjadi profesor, maka tidak mungkin lulus kuliah langsung menjadi profesor. Disitulah Anda membuat patokan antara, seperti harus mengajar, mengadakan penelitian, membuat tesis, disertasi, sampai akhirnya mendapat gelar tersebut. Dari sini, Anda juga bisa mengevaluasi tujuan tersebut setiap saat. Bagaimana jika Anda tidak puas atas sebuah pencapaian? Selalu tidak puas bukan berarti tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Anda mempunyai kemauan yang kuat dan selalu ingin meningkatkan diri. Banyak orang seperti itu. Segi positifnya, semua yang dilakukan akan lebih baik dari kemarin. Namun, sisi negatifnya, Anda menjadi cepat lelah karena ambisi meluap-luap. Bila hal tersebut terus terjadi, maka Anda akan stres. Jadi sebaiknya pada saat mencapai sesuatu harus disyukuri dan dinikmati. Setelah itu, Anda berusaha lagi hingga bisa merasakan nikmatnya. Orang yang memiliki landasan agama kuat akan lebih mudah menerima kegagalan. Apalagi agama mengajarkan untuk bersikap pasrah atas setiap usaha. Anda berusaha tetapi hasil akhirnya bukan Anda yang menentukan. Anda yang lebih berkuasa.
ada yang lebih berkuasa. Jadi berusahalah semampunya. Jika ini dapat tidak sesuai harapan, maka harus bisa terima karena porsinya memang seperti itu. Mencoba untuk menerima, bersyukur, dan menikmati semua yang telah didapat akan menimbulkan kenyamanan diri dan lebih damai. Tidak semua orang memiliki kisah hidup yang selalu menyenangkan. Terkadang, banyak hal pada masa lalu, entah itu pengalaman pahit atau memalukan yang kerap menghinggapi pikiran. Terkadang tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi Anda dalam bersikap dan berperilaku. Oke, cukup sekian episode 7. Cara mudah berdamai dengan diri sendiri. Aku harap kamu bisa mendapatkan manfaat dari apa yang aku sampaikan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!